Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tematika kelas 6 SD halaman 61 sampai 68 di buku tematik subtema 2. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 61. Penemuan dan manfaatnya. Kunci jawaban halaman 61 dan 62. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Peserta didik membaca teks eksplanasi ilmiah berjudul Si Kotak Ajaib yang ada di halaman 61. Baca kembali teks tersebut dan tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalah John Logie Bayer sang penemu televisi. Paragraf 2, dari penjelas prinsip kerja televisi secara umum dalam mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik magnet dapat merambat, dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Paragraf 3, kesimpulan. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kunci jawaban halaman 63. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks berikut. Tuliskan pada kolom berikut dan untuk diskusikan pada pembelajaran berikutnya. 1. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Kalimat tersebut akan didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Kunci jawaban halaman 64. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir 24 jam penuh. Jenis acara ditayangkan sangat beragam seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikanlah hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh positif, pengaruh negatif. Beragam informasi dari televisi, film, berita, sinetron, talk show sebagai sarana informasi dapat mengetahui berita terbaru, perlu suasana belajar, pendidik, mengurangi waktu belajar, banyak tontonan. Ini negatifnya, banyak tontonan tidak cocok untuk belajar, membuat malas. Ilmu pengetahuan, memberi informasi terkait wawasan namun mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Negatifnya, ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan oleh seorang untuk merugikan orang lain. Terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Kunci jawaban halaman 65. Ayo mengamati, renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. 1. Menonton televisi secukupnya saja. Ketika waktu belajar, pastikan televisi sudah dimatikan. Menonton televisi dengan meminta bimbingan orang tua, menghindari tayangan yang tidak sesuai dengan moral seorang pelajar. Kunci jawaban halaman 66. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun berderet. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lain akan tak berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Gambar rancangan lampu paralel sederhana. Jawabannya adalah sesuai dengan rangkaian rencana peserta tadi. Kunci jawaban halaman 67 dan 68. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan.
Jawabannya adalah laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan merangkai lampu paralel sederhana. Tujuannya mengenal rangkaian lampu paralel sederhana, alat-alat, tang, pensil, spidol, gunting, dan cutter. Bahan, papan terplek, bohlam, pitil lampu saklar, baterai, kabel, lem, dan solasi. Langkah kerja, menentukan titik letak masing-masing komponen dan menandai strip plek dengan pensil atau spidol. Tempelkan dudukan baterai, saklar, pitil lampu ke papan sesuai titik. Kupas ujung kabel dengan cutter secara hati-hati, lalu sambungkan ke terminal positif dudukan baterai. Potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai terminal saklar menggunakan gunting. Kemudian kupas ujung kabel tersebut. Ambil kabel lain lalu kupas ujungnya, sambung kedua ujung kabel yang baru saja dikupas. Hubungkan sambungan kabel tersebut ke terminal input saklar. Sambungkan ke pitil lampu 1, kemudian sambungkan kabel tersebut ke terminal input pitil lampu. Kupas ujung kabel lagi, kemudian sambung ke terminal output 1. Sambungkan kabel tersebut ke terminal input pitil lampu 2. Dari output pitil lampu, siapkan kabel untuk disambungkan ke output pitil lampu 2. Sebelum menyambung pitil lampu 1 dengan pitil lampu, sambungkan output pitil lampu 1 dengan terminal negatif. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel. Pasang lampu ke masing-masing pitin, pasang baterai, kedudukan baterai, rangkaian selesai dibuat. Kesimpulan, pada rangkaian paralel jika satu lampu mematikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing terhubung ke sumber listrik secara langsung. Ayo renungkan, setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukur potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kerja sama dengan orang tua, bersama orang tua, mengamati penemuan sederhana yang ada di sekitar rumahmu dengan melengkapi tabel berikut. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari halaman 61 sampai 68. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.